Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Hanif dari kelas 12 IPA 6, absen 12. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal tentang kaidah pencacahan, yaitu aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Oke, kita langsung aja ke soal yang pertama, yaitu dari aturan perkalian. Soalnya itu dari SIMAK UI 2010 dengan kode 208 bersumber dari deventry.com. Soal ini telah dimodifikasi menjadi Andi dan Budi pergi menonton konser musik di suatu stadion yang mempunyai 10 pintu. Mereka masuk dari pintu yang sama, tetapi keluar dari pintu yang berbeda. Banyaknya cara yang dapat mereka lakukan adalah, untuk mengerjakan soal ini, kita bisa melihat kata kuncinya, yaitu mereka masuk ke stadion dengan cara berbarengan. Maka mereka masih memiliki 10 cara untuk memasuki stadionnya. Sedangkan di sini dikatakan keluarnya tidak berbarengan. Maka untuk keluar dari stadion, orang pertama akan mendapatkan 10 cara, sedangkan orang yang kedua akan mendapatkan 9 cara. Karena dari 10 pintu ini, jika orang pertama telah menggunakan 1 pintu, maka orang yang kedua hanya mendapatkan 9 pintu cara untuk keluar dari stadion. Maka untuk soal ini kita langsung aja bisa kalikan dengan yang pertama, masuk berbarengan, yaitu ada 10 cara. Untuk orang pertama yang keluar dari stadion itu ada 10 cara. Dan orang yang terakhir keluar dari stadion mendapatkan 9 cara. Kita langsung kalikan aja, 10 kali 10 kali 9, dan hasilnya itu 900 cara untuk soal ini. Oke, kita langsung aja ke soal yang kedua. Oke, soal nomor 2, ini adalah soal tentang aturan penjumlahan. Soal ini berasal dari soal UNBK Matematika SMA IPS tahun 2019 yang bersumber sama dari deventry.com. Soal ini telah dimodifikasi menjadi dari sejumlah siswa yang terdiri dari 5 siswa kelas 10, 3 siswa kelas 11, dan 6 siswa kelas 12 akan dipilih pengurus OSIS yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Ketua harus berasal dari kelas yang lebih tinggi dari wakil ketua dan sekretaris. Banyak cara untuk memilih pengurus OSIS adalah, soal ini termasuk ke dalam aturan penjumlahan karena di sini ada dua kemungkinan. Di sini yang bisa menjadi ketua OSIS itu kelas 12 atau kelas 11. Karena di sini kemungkinannya itu terpisah, jadi kita bisa masukkan menjadi soal aturan penjumlahan. Oke, untuk kemungkinan pertama kita bisa menganalogikan kelas 12 menjadi ketua OSIS. Jika kelas 12 menjadi ketua OSIS, maka ada 6 siswa yang bisa menjadi bisa menduduki bangku ketua. Untuk wakil ketuanya, maka ada 8 kemungkinan karena kelas 10 dan kelas 11 itu berjumlah 8 orang. Untuk sekretaris hanya memiliki 7 kemungkinan karena dari 8 orang kelas 10 dan 11 sudah menjadi sekretaris 1 orang, maka tinggal 7 orang. Untuk mencari susunannya, yaitu kita bisa kalikan kemungkinan pertama, yaitu dengan 6 kali 8 kali 7, maka mendapat 336 susunan. Oke, itu untuk analogi pertama jika ketuanya itu kelas 12. Untuk analogi kedua, yaitu untuk kelas 11 yang menjadi ketua. Jika kelas 11 yang menjadi ketua OSIS, maka ada 3 orang yang bisa menduduki bangku ketua OSIS. Karena kelas 11-nya itu berjumlah 3 orang. Untuk wakil ketua dan sekretaris, otomatis di sini hanya kelas 10 yang dapat menduduki posisinya. Untuk wakil ketua ada 5 kemungkinan karena jumlah dari kelas 10 itu ada 5 orang.
Nah, untuk sekretarisnya ada 4 kemungkinan atau 4 orang yang dapat menduduki sekretaris, karena salah satu dari 5 orang ini telah menduduki wakil ketua. Nah, untuk kemungkinan kedua ini kita bisa kalikan saja susunannya, yaitu 3 kali 5 kali 4 mendapatkan 60 susunan. Nah, karena ini adalah aturan penjumlahan, kita jumlahkan kemungkinan pertama atau analogi pertama dengan analogi kedua. Maka untuk analogi pertama 336 ditambah analogi kedua 60 yang hasilnya itu 396 susunan. Sekian penjelasan atau pembahasan contoh soal kaidah pencacahan, yaitu aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.